Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia dan segenap jajaran yang mendampingi. Yang kami hormati Bapak Rektor dan segenap pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang, serta seluruh mahasiswa peserta kuliah umum oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berjumpa pada hari Rabu 28 Desember 2016 dalam acara Kuliah Umum oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, SE MSc PSD. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudari Aprilia Sinen, dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya والذين أوتوا العلم درجات والله
تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Sang Surya. Tuhan
dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara berikutnya, marilah kita saksikan penampilan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yang tergabung dalam UKM Sangsekarta yang akan membawakan tari Grebeg Sabrang. Tari Grebeg Sabrang merupakan topeng Malangan dari pementasan wayang gedok yang dalam pertunjukannya mempergunakan topeng. Dalam cerita wayang, tokoh Klana Suandana adalah sosok yang gagah dengan keberaniannya dalam melawan musuh yang dikemas menjadi salah satu tari topeng khas Malang yang menceritakan Raja Klono dan patihnya yang diberi nama Grebeg Sabrang. Tari Grebeg Sabrang merupakan tarian yang menceritakan tentang barisan prajurit Sabrang yang berani dan gagah perkasa untuk membela kebenaran. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan penampilan tari Grebeg Sabrang. Beri aplaus yang meriah.
Acara berikutnya, sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Yang terhormat Bapak Rektor, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihamdin kasir wa syukrillahi bisyukril kabir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati tamu istimewa pagi hari ini, Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani PSD, beserta suami Pak Tony. Kami persilakan berdiri Pak Tony. Ya. Tentu saudara juga membayangkan bagaimana mesranya. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara juga tergolong orang yang bisa mesra itu. Beserta jajaran kantor pajak, para tamu undangan, Bapak dan Ibu dosen, wabil khusus anak-anakku yang baik, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang membanggakan. Sebuah tradisi di Universitas Muhammadiyah Malang ini untuk selalu menghadirkan para tokoh nasional dalam rangka untuk memberikan informasi yang akurat, dan bagi mahasiswa juga harus belajar mendengar informasi dari tangan pertama. Oleh karena itu pagi hari ini Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kita patut berbangga, bersyukur, termasuk kita mendoakan mudah-mudahan beliau diberi kekuatan dalam mengemban amanah yang sangat berat ini. Ibu Menteri yang kami hormati, perlu kami laporkan, ini peserta kuliah umum ini mayoritas mahasiswa angkatan 2016. Ada dua jenis mahasiswa yang ada di dalam forum ini, yaitu satu jenis mahasiswa 2016 dan jenis yang kedua yang lain-lain. Yang semua itu kami berharap saudara-saudara bisa mendengar, bisa memperoleh informasi dari tangan pertama. Bukan melalui medsos, bukan melalui HP, apalagi katanya-katanya. Tetapi ini kita akan mendengar dari Ibu Menteri secara langsung. Oleh karena itu, anak-anakku yang kami banggakan, marilah kita manfaatkan kesempatan yang baik ini dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita, menambah wawasan keilmuan kita, khususnya di bidang perpajakan yang Ibu Menteri nanti akan sampaikan. Saya kira itu sambutan singkat dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Sekali lagi beri aplaus yang meriah untuk Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita saksikan bersama video mengenai Tech Center Pojok Bursa Efek Indonesia dan Pojok Bursa Berjangka Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Reputasi Universitas Muhammadiyah Malang sebagai perguruan tinggi swasta yang unggul dan mandiri tercermin dengan banyaknya lembaga, pusat studi, dan unit bisnis yang dimiliki kampus ini.
Kombinasi mata kuliah dengan unit terapan menjadi inovasi UMM dalam membentuk karakter mahasiswa yang produktif dan berjiwa entrepreneurship. Visi itu pula yang menjadi filosofi berdirinya Pojok Bursa Efek Indonesia atau Pojok BI UMM dan Tax Center UMM. Pojok BI UMM menjadi pusat simulasi dan praktik pasar modal, sementara Tax Center menjadi pusat edukasi dan praktik perpajakan. Dua lembaga itu membuat mahasiswa dapat mempraktikkan teori di kelas dengan situasi yang nantinya mereka hadapi di dunia kerja maupun bisnis. Didirikan pada 2004, Pojok BI UMM tak hanya memudahkan mahasiswa memahami pasar modal, mahasiswa juga dapat menjalankan transaksi jual beli saham secara real time. Pojok BI UMM telah meraih lebih dari 15 penghargaan berskala nasional, di antaranya sebagai nominator Galeri Investasi BI teraktif 2014 oleh Direktur Utama BEI, dan pada 2011 menjadi kantor Pojok BI terbaik kategori inovasi dan pengembangan di antara 68 pojok BI se-Indonesia. Keberhasilan Pojok BI UMM juga dibuktikan dengan munculnya investor-investor baru dari kalangan mahasiswa UMM, banyaknya alumni yang berkarir di bidang pasar modal, meningkatnya minat penelitian bertema pasar modal, serta permintaan pelatihan untuk internal maupun eksternal UMM. Sementara itu, Tax Center UMM didirikan pada 2013 atas kerjasama Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM. Tax Center UMM melayani pembuatan NPWP, pembayaran pajak, maupun konsultasi perpajakan. Mahasiswa juga sangat diuntungkan karena dapat mempelajari perpajakan secara lebih mendalam melalui literatur dan riset perpajakan, latihan simulasi, hingga tingkatan yang lebih tinggi seperti brevet. Kehadiran Pojok BI dan Tax Center semakin memperkuat atmosfer akademik UMM berbasis laboratorium terapan yang dicirikan dengan banyaknya unit bisnis, mulai dari hotel kampus UMM In, unit bengkel mobil dan motor, SPBU, UMM Farm, UMM Bookstore, apartemen mahasiswa, rumah sakit pendidikan UMM Hospital, hingga taman sekali UMM dan sekali kuliner. Berbagai lembaga, pusat studi, dan unit-unit itu merupakan ikhtiar UMM dalam membangun iklim kampus yang kondusif bagi inovasi dan perubahan, sebagai bagian dari dedikasi UMM dari Muhammadiyah untuk bangsa. I love UMM. I love UMM. I love UMM. Love UMM. I love UMM. I love UMM. I love UMM. Love UMM. I love UMM. I love UMM. I love UMM. We love UMM. I love UMM. I love UMM. I love. I love I love UMM. I love UMM. We love UMM. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penganugerahan warga kehormatan Universitas Muhammadiyah Malang kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia oleh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Mohon berkenan untuk menuju panggung Ibu Sri Mulyani Indrawati SE MSc PSD, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, dan didampingi oleh Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. We love UMM. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian Pojok Bursa Efek Indonesia, Tax Center, dan Pojok Bursa Berjangka Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
Dilanjutkan dengan penyerahan cindramata dari Universitas Muhammadiyah Malang yang diserahkan oleh Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pemberian cindramata dari Universitas Muhammadiyah Malang kepada Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan kuliah umum oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan tema Tax Amnesty dan Strategi Penguatan Ekonomi Indonesia 2017. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani Indrawati SE MSc PhD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya pada hadirin. Bapak Rektor yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor dan seluruh Sekretaris Badan Pembina serta Ibu Kepala Program, para pengajar yang hadir bersama saya pada hari ini adalah 3 Kepala Kantor Wilayah Pajak, 2 Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Perbendaraan, yang semuanya adalah jajaran Kementerian Keuangan. Dan tentu yang saya cintai, saya banggakan mahasiswa UMM di Malang. Tadi saya suruh bilang I love UMM katanya. Oke, terima kasih sekali saya diundang untuk pada acara pemberian kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang. Seperti Anda semua ketahui, sebetulnya kehadiran saya di sini ada sedikit KKN-nya. Pak Mendiknas yang bekas rektornya di sini yang mengundang saya. Jadi Anda semua harus bangga sama Pak Menteri Pendidikan Nasional, Pak Muhadjir. Tapi tentu saja suratnya berasal dari Pak Rektor. Jadi kami hadir di sini untuk memenuhi undangan, memberikan kuliah dan selalu senang untuk bisa kembali ke kampus. Saya diminta untuk memberikan pemaparan mengenai, sebetulnya khusus mengenai pajak. Tapi Menteri Keuangan biasanya tidak hanya bicara mengenai satu hal saja yaitu pajak. Jadi saya akan memulai dengan membicarakan mengenai kondisi ekonomi Indonesia, apa yang terjadi saat ini, tantangan ke depan, dan tentu bagaimana kita melihat instrumen yang sangat penting di dalam mengelola ekonomi, yaitu instrumen APBN, di mana pajak merupakan salah satu tulang punggungnya. Mari kita mulai dengan melihat perekonomian Indonesia. Kita semua tahu bahwa membangun perekonomian Indonesia adalah bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Tadi kita memulai dengan baca Al-Quran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kemudian lagu mengenai Muhammadiyah. Semuanya tujuannya adalah untuk memuliakan kehidupan dari seluruh umat manusia bangsa Indonesia melalui berbagai macam profesi yang kita tekuni. Mencapai masyarakat adil dan makmur pada konteks hari ini artinya kita harus memerangi kemiskinan, kita harus mengurangi kesenjangan, kita harus meningkatkan investasi di sumber daya manusia seperti di bidang pendidikan yang sekarang ini dilakukan oleh UMM dengan lebih dari 30.000 mahasiswa, sehingga mereka menjadi manusia yang produktif, inovatif, kreatif. Karena ini akan sangat menentukan bagaimana kita akan mampu menjaga Republik Indonesia sebagai suatu negara yang berdaulat, yang merdeka, agar kita bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia
secara bisa bermartabat. Nah, kalau kita lihat tujuannya adalah mencapai masyarakat adil makmur, apa tantangan besar dari perekonomian pada hari ini? Dari dalam negeri, apabila kita lihat dari sisi sumber daya manusia, maka kita akan bicara mengenai kemampuan, pendidikan, skill, yang oleh karena itu Bapak Presiden meminta Mendiknas untuk berfokus sekarang bagaimana menciptakan keterampilan dan skill dan kemampuan teknologi dan inovasi. Saya senang tadi mendengar dari Pak Rektor maupun dari Ibu Kepala Program Fakultas Ekonomi bahwa Anda semua di sini memiliki kemampuan juga untuk melakukan tidak hanya belajar melalui buku, namun juga melakukan praktek berdasarkan berbagai macam program yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Namun kita tidak hanya bicara tentang manusia, perekonomian Indonesia dan karena Indonesia adalah negara kepulauan, kita mengakui bahwa konektivitas dan infrastruktur di seluruh pelosok tanah air masih sangat kurang memadai. Oleh karena itu membangun infrastruktur menjadi sesuatu keharusan. Apabila kita ingin memerangi kemiskinan, kita ingin meningkatkan daya kompetisi kita, dan ingin memerangi kesenjangan. Kita juga melihat bahwa kapasitas dari produksi kita baik dari sisi kemampuan untuk doing business sangat dibebani oleh berbagai macam beban. Apakah itu beban birokrasi, beban dari infrastruktur yang kurang memadai sehingga banyak unit usaha harus menanggung beban biaya yang lebih besar dibandingkan negara-negara tetangga kita. Ini yang menyebabkan daya saing kita menjadi terbebani dengan berbagai macam tadi biaya-biaya yang muncul, apakah itu dari sisi perizinan, apakah berasal dari infrastruktur yang tidak memadai, dan berbagai faktor yang lain. Saya senang tadi sebelum kita memulai ditayangkan mengenai UMM yang sudah membuka pojok di Bursa Efek maupun mengenai pajak. Karena Indonesia sebagai negara berkembang, untuk bisa menjadi negara maju hanya bisa akan terjadi apabila sektor keuangan dan pasar modal mengalami kemajuan. Jadi dia tidak dangkal tapi dia dalam dan dia bisa menciptakan dampak kepada seluruh sektor ekonomi. Dia tidak hanya melayani sektor keuangan sendiri. Ini adalah tantangan ekonomi kita di dalam negeri. Kalau kita lihat dari kemiskinan dan ketimpangan, dua indikator yang sering dipakai adalah tingkat kemiskinan di Indonesia yang pada saat ini ada di sekitar 10,9 dan dengan target untuk akhir tahun ini sekitar 10,5%. Untuk tahun depan kita berharap bisa menurunkan kemiskinan dengan memacu berbagai kemajuan ekonomi terutama di kelompok masyarakat 40% terbawah. Kita juga dihadapkan pada kondisi di mana ketimpangan meningkat dan ini adalah suatu gejala yang tidak boleh terus berjalan. Karena kalau perekonomian menjadi sangat timpang, banyak negara-negara di dunia yang paling sering dipakai adalah contoh di Latin Amerika, Brasil, Meksiko, Kolombia. Mereka dengan tingkat ketimpangan yang sangat tinggi akan menciptakan suatu hambatan baik dari sisi sosial maupun ekonomi untuk meningkatkan kemampuan perekonomian dan kemakmuran bersama. Jadi kita harus mewaspadai suatu tren peningkatan ketimpangan di dalam perekonomian kita. Dan ini salah satu PR yang harus kita lihat nanti dari sisi bagaimana instrumen kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Ekonomi Indonesia adalah ekonomi yang terbuka, sama dengan seluruh negara-negara di dunia. Karena kita berkoneksi dan berinteraksi dengan negara-negara tetangga dan dengan seluruh dunia, maka kondisi ekonomi global pasti akan mempengaruhi ekonomi kita.
Pada saat ini, kondisi ekonomi global menciptakan resiko tambahan bagi perekonomian kita. Saya mohon maaf kalau ini tulisannya tidak bisa dibaca, karena terlalu menggunakan putih. Nanti lain kali saya minta tim saya untuk menggunakan yang lebih terang atau lebih gelap sehingga bisa kelihatan. Pada dasarnya kondisi ekonomi global yang sekarang menjadi sumber resiko, pertama adalah perdagangan internasional yang melemah. Banyak negara sekarang menurunkan volume dari perdagangannya karena permintaannya yang melesu. Ini diakibatkan karena krisis ekonomi dunia tahun 2009, yang pertama mengenai Amerika Serikat, kemudian menularkan pada Eropa, dan sampai hari ini pemulihannya masih berjalan sangat lambat. Ditambah dengan kondisi perekonomian kedua terbesar di dunia, yaitu RRT, yang harus mengalami apa yang disebut rebalancing. Perekonomian RRT selama 30 tahun tumbuh secara sangat tinggi, namun itu dipacu oleh ekspor dan investasi. Dan ini tidak bisa berjalan terus-menerus seperti itu. Mereka harus mengubah model pertumbuhan ekonominya, dan ini menyebabkan seluruh perekonomian dunia juga terpengaruh. Karena kemudian RRT mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa, dan ini menjelaskan kenapa komoditas harganya menurun sangat tajam pada 3 tahun terakhir. Kita juga melihat dari sisi geopolitik, terjadinya Brexit, keputusan Inggris untuk keluar dari Eropa, pemilihan umum di Amerika Serikat, kondisi security atau keamanan dan politik di Timur Tengah. Itu semuanya memberikan imbas terhadap kondisi geopolitik yang akan mempengaruhi terhadap harga komoditas maupun perdagangan internasional. Dan yang terakhir dari sisi global, risiko yang muncul adalah kebijakan moneter dari Amerika Serikat yang akan menaikkan suku bunga karena mereka melihat perekonomiannya sudah mulai mengalami pemulihan. Kenaikan suku bunga di Amerika Serikat pasti akan mempengaruhi arus modal seluruh dunia, termasuk ke negara-negara berkembang, yaitu juga Indonesia. Dan kita perlu mewaspadai kondisi global ini. Kita tidak takut, tapi kita perlu paham. Kalau kita paham, maka kita bisa mendesain kebijakan agar ekonomi Indonesia bisa mampu menciptakan daya tahan terhadap gejolak atau risiko yang berasal dari kondisi global. Dan ini yang harus dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen, termasuk instrumen fiskal. Nah, kalau kita lihat bagaimana kinerja ekonomi Indonesia, sebetulnya dalam 10 tahun terakhir, kondisi ekonomi Indonesia relatif baik dibandingkan negara-negara lain. Coba kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir rata-rata adalah 5,7%. Memang dibandingkan dengan India dan RRT, mereka lebih tinggi pertumbuhan rata-ratanya. Namun dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, pertumbuhan 5,7 termasuk adalah pertumbuhan tertiga tertinggi di dunia. Dan ini memberikan konsekuensi maupun kesempatan bagi kita untuk maju ke depan. Kondisi ekonomi Indonesia dalam 3 tahun terakhir memang mengalami tekanan yang tidak mudah. Pertumbuhan ekonomi tahun lalu sedikit melemah karena komoditas global, baik dari sisi harga maupun dari sisi volume, menurun sangat tajam. Kalau Anda semua melihat, maka dia tidak akan muncul seketika, tapi dia diakibatkan karena adanya perlemahan global. Dampak kepada perekonomian Indonesia sangat nyata. Karena kalau kita lihat Indonesia dari sisi produksi, maka kita akan lihat sektor-sektor yang terkena akibat harga komoditas yang menurun. Sektor pertambangan dan to some extent sektor perkebunan. Dari sisi permintaan, kalau kita lihat ekonomi biasanya kita melihat dari dua sisi.
sisi permintaannya dan sisi produksinya. Sisi permintaan itu didorong oleh konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, ekspor dan impor. Konsumsi merupakan porsi terbesar di dalam produk domestik bruto atau perekonomian Indonesia. Dia menjelaskan sekitar 54%. Jadi kalau konsumsi bisa tumbuh 4-5%, maka dia pasti akan bisa menciptakan dampak ekonomi dari sisi pertumbuhan. Namun ekonomi tidak akan sehat apabila hanya didorong oleh konsumsi. Oleh karena itu untuk Indonesia, tantangan terbesar adalah bagaimana mengubah dari dominasi konsumsi menjadi diseimbangkan dengan investasi dan belanja pemerintah yang bertujuan untuk investasi. Kita juga tetap perlu untuk mendorong ekspor sehingga Indonesia mampu untuk mengakumulasi reserve di dalam rangka untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Dari sisi produksi kita lihat bahwa ekonomi Indonesia mengalami pelemahan akibat yang tadi saya sampaikan. Sektor pertambangan, sektor kehutanan mengalami penurunan terutama untuk pertambangan yang sangat tajam. Mungkin kalau di Malang tidak terlalu terasa, tapi saya minggu lalu ada di Kalimantan dan kalau kita lihat di Papua, dua provinsi yang sangat mengandalkan pertambangan, maka dua pulau tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Dan untuk Pulau Jawa relatif karena populasi banyak dan kegiatan ekonominya terdiversifikasi, maka penurunan dari sektor pertambangan mungkin sedikit terlihat di sektor perdagangan dan konstruksi. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kalau kita menginginkan ekonomi yang adil dan merata, maka kita perlu untuk menjaga pertumbuhan di segala daerah di Indonesia, terutama di pulau-pulau. Kita lihat Sumatera kontribusinya di dalam perekonomian Indonesia adalah 22%. Pertumbuhan ekonominya mengalami perlemahan yaitu hanya 3,9%. Itu karena Sumatera juga masih didominasi oleh pertambangan dan perkebunan. Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi di atas nasional yaitu 11,2%. Pulau Jawa tumbuh 5,6% dengan tingkat kemiskinan 10,2%. Yang saya sampaikan tadi Kalimantan maupun Papua yang mengalami pukulan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonominya sudah mulai mengalami recovery atau pemulihan, terutama kalau kita lihat pada kuartal ketiga. Tentu ini potret yang cukup menggembirakan, namun kita waspada bahwa Kalimantan dan Papua masih sangat tergantung kepada komoditas. Nah, ekonomi Indonesia pada saat ini paling tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tapi indikator fundamental yang lain juga cukup baik. Inflasi cukup stabil di tingkat yang rendah 3,2, investasi meningkat dengan adanya penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri, dan ini diperlukan agar motor pertumbuhan ekonomi tidak hanya tergantung kepada satu motor yaitu konsumsi, tapi tadi investasi. Dan ini kemudian menyehatkan apa yang disebut neraca pembayaran kita. Ini adalah neraca yang merekam hubungan ekonomi Indonesia dengan seluruh dunia di luar Indonesia. Kita perlu untuk menjaga agar ekspor kita positif dan ada arus modal sehingga secara keseluruhan neraca kita mengalami surplus untuk bisa meningkatkan cadangan devisa yang diperlukan untuk menjaga ketahanan ekonomi. Kalau kita lihat tantangan dan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, maka pertanyaan kepada kita semua, bagaimana pemerintah perlu untuk mendesain kebijakan ekonominya agar kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas baik. Pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi,
namun pertumbuhan ekonomi yang bisa menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan, memerangi kemiskinan. Ada 3 kelompok kebijakan yang penting. Yang pertama, karena Anda mengundang saya di sini, ini adalah kebijakan fiskal. Kita perlu untuk melihat fiskal atau APBN sebagai salah satu instrumen yang luar biasa penting. Kebijakan yang kedua, kelompok yang disebut kebijakan struktural, yaitu bagaimana mengubah berbagai macam regulasi yang menghambat ekonomi Indonesia. Dan kebijakan ketiga adalah yang ada di domainnya Bank Indonesia dan OJK, yaitu kebijakan moneter, bagaimana mereka menjaga stabilitas dan menciptakan stimulus di dalam perekonomian Indonesia. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tidak boleh tergantung kepada consumption. Kalau saya bicara tentang RRT tadi yang 30 tahun mereka mengalami sukses di dalam menumbuhkan ekonominya sehingga mereka menjadi kedua terbesar di dunia. Itu karena dia didorong oleh investasi dan ekspor. Kalau RRT sekarang mengubah strategi ekonominya dari investasi ekspor dominan menjadi consumption, maka Indonesia adalah kebalikannya. Kita ingin mengubah dari konsumsi menjadi lebih banyak berorientasi kepada investasi dan ekspor. Dan itu artinya tadi yang saya sampaikan di depan, daya kompetisi dan investasi di bidang infrastruktur, sumber daya manusia menjadi sangat penting karena dia akan menentukan tingkat competitiveness dari Indonesia. Mari kita lihat kebijakan fiskal yang merupakan domain dari Kementerian Keuangan. Saya ingin sampaikan kepada seluruh mahasiswa di sini. Kadang-kadang kalau Anda lihat, wah APBN nama fiskal kayaknya sulit deh Bu, terlalu kompleks. Saya akan coba menyederhanakan sama seperti Anda semua. Saya tadi tanya sama Pak Rektor, penerimaan mahasiswa di sini setiap tahun sekitar 7.000. Di Fakultas Ekonomi sendiri ada sekitar 1.500 kalau tidak salah, 1.200. Anak-anak mahasiswa yang diterima di Universitas Muhammadiyah Malang tidak hanya berasal dari Malang saja. Banyak yang berasal dari luar kota Malang. Kalau Anda berasal dari Malang maupun luar kota Malang, sebagai mahasiswa angkatan 2016, pertama kali keluar dari rumah menjadi mahasiswa, Anda mulai mengelola keuangan pribadi. Ya kan? Dapat uang saku, dan berapa belanja setiap bulan atau setiap tahunnya. Bayar SPP, beli buku, untuk angkutan, untuk makan pagi, makan siang, makan malam, bayar kos-kosan, betul? Termasuk tadi kalau Pak Rektor bilang suruh mesra-mesra yang tidak boleh, itu membutuhkan biaya. Kalau Anda memerlukan uang, berarti Anda perlu pemasukan. Mengurus keuangan negara sebagai Menteri Keuangan itu sama dengan Anda mengurus tadi keuangan pribadi. Agak kompleks sedikit. Penerimaan negara, kalau Anda dapatnya dari uang saku atau dari beasiswa ya. Kalau yang dapat beasiswa, diberi beasiswa atau dapat uang saku atau dapat dua-duanya. Kemudian Anda harus mengalokasikan untuk belanja. Dan kalau di antara yang diterima dan yang dibelanjakan berbeda, kalau dia lebih banyak yang diterima daripada yang belanja, maka Anda bisa nabung, betul? Kalau yang diterima lebih sedikit dari yang dibelanjakan, apa yang Anda lakukan? Ngutang. Oke. Sekarang saya jelaskan mengenai bagaimana mengelola keuangan negara, karena saya yakin yang duduk di sini nanti suatu saat mungkin jadi Menteri Keuangan. Kalau Anda jadi Menteri Keuangan jangan malu-maluin saya ya. Kira-kira begini, penerimaan negara
Negara mengumpulkan uang karena di dalam konstitusi kita memang disebutkan bahwa negara berhak untuk memungut. Kenapa kok konstitusi mengatakan begitu? Karena negara ini adalah negara merdeka. Indonesia negara merdeka dan berdaulat, bersatu. Dan kita ingin menjaga kedaulatan, kemerdekaan, dan persatuan Indonesia. Untuk bisa mencapai tujuan seperti pendiri bangsa kita mengatakan sampai di gerbang kemerdekaan untuk menciptakan masyarakat adil makmur. Itu hanya akan terjadi apabila negara memiliki pendapatan negara. Oleh karena itu, negara diberi hak untuk memungut pajak. Pajak, bea, dan cukai semuanya diatur oleh undang-undang, termasuk penerimaan bukan pajak. Itu dikumpulkan setiap tahun oleh Republik Indonesia, termasuk oleh jajaran saya yang ada di sini dan seluruh aparat pajak, bea cukai yang bekerja untuk mendapatkan penerimaan negara. Sesudah kita mendapatkan penerimaan negara, maka kita harus mendesain belanjanya secara efisien, efektif, dan berkualitas. Coba bayangkan kalau Anda punya uang saku, terus Anda menjadi orang yang sangat sembrono belanjanya. Kita belanja untuk segala macam, terus lupa bayar uang sekolah. Kita belanja kadang-kadang untuk hal-hal lain, tapi lupa untuk even untuk makan. Atau bahkan ngemplang bayar uang kos. Kan bisa kan? Di level pribadi Anda bisa melakukan kesalahan begitu. Di level negara hal yang sama juga bisa dilakukan. Oleh karena itu, mendesain dan merancang belanja negara yang efektif, efisien, dan berkualitas itu sama pentingnya dengan mengumpulkan duit. Ini adalah salah satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Dan tentu kalau di antara penerimaan dan belanja ada bedanya, maka kita apa yang disebut di dalam APBN disebut pembiayaan. Di dalam APBN kita disebutnya adalah below the line. Selisih antara penerimaan dan belanja. Ini yang disebut surplus atau utang. Saat ini Indonesia mengalami defisit, sehingga kita harus berhutang. Namun mengelola keuangan negara adalah mengelola APBN untuk tidak hanya 1 tahun demi 1 tahun. Kita mengelola keuangan negara dengan perspektif negara ini akan terus-menerus maju, dan oleh karena itu menjaga APBN menjadi instrumen yang berkelanjutan, kredibel, sehingga dia bisa menjadi instrumen untuk menciptakan kemakmuran menjadi penting. Mari kita lihat satu-satu. Untuk menyusun APBN, kita melihat dulu kondisi ekonomi Indonesia. Untuk tahun 2017, pertumbuhan ekonomi adalah 5,1 dengan inflasi 4%. Kita memprediksikan atau menggunakan kalkulasi nilai tukar rupiah 13.300 dengan suku bunga SPN 3 bulan 5,3%. Harga minyak diproyeksikan $45 per barel. Ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai karena harga minyak itu tidak pasti. Dia bisa meningkat, dia bisa menurun. Tadi disebutkan kalau Saudi hari ini, Saudi Arabia, pangerannya melakukan reformasi dan kebijakan ekonomi di Saudi sekarang adalah untuk menjaga harga minyak di atas 45 dengan melakukan kegiatan di OPEC untuk menjaga jumlah minyak yang diproduksi, maka harga minyak akan meningkat. Sekarang ini harga minyak sudah sekitar 50. Kita juga Indonesia masih memproduksi minyak, oleh karena itu dia sangat mempengaruhi APBN kita. Kita juga memproduksi gas
yang juga akan mempengaruhi penerimaan negara. Nah, kalau kita lihat kondisi ekonomi yang tadi sudah saya sebutkan, APBN atau kondisi fiskal kita kira-kira bisa digambarkan seperti ini. Tahun ini 2016 yang tinggal 3 hari lagi, kita di dalam Undang-Undang APBN tadinya memproyeksikan penerimaan negara atau pendapatan negara adalah 1.786. Waktu saya hadir di Indonesia menjadi Menteri Keuangan bulan akhir Juli yang lalu, saya melihat APBN dan saya melakukan kalkulasi dengan tim di jajaran Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena Indonesia selama 3 tahun berturut-turut penerimaan negara tidak pernah tercapai. Jadi kalau di undang-undang disebutkan penerimaan tahun ini harusnya 1.786, sesudah dihitung kemungkinan kita hanya mencapai penerimaan negara sebesar 1.567. Padahal belanja negara sudah ditetapkan sebesar 2.082 triliun. Jadi Anda bisa bayangkan kalau kita melakukan rancangan membuat daftar belanja 2.082 triliun dengan asumsi penerimaan 1.700 triliun, namun yang terjadi adalah 1.500 triliun. Apa yang terjadi? Tinggal 2 kan? Utangnya naik atau belanjanya harus turun? Betul enggak? Tapi kadang-kadang mahasiswa suka nanya ke saya kayak gini loh, Bu, saya nggak mau bayar pajak, kan kita negara merdeka, artinya saya harusnya merdeka dari pajak dong. Bu, tapi saya maunya sekolah itu universitasnya bagus, gratis lagi. Bu, saya maunya jalan raya itu mulus, nggak bolong-bolong, dan listriknya nggak biarpet. Jadi kalau kita ingin belanjanya banyak, kesehatan ditanggung gratis, pendidikan maunya bagus dan gratis, infrastruktur bagus dan gratis, tapi nggak mau bayar pajak, tapi kemudian pemerintah ngutang, mahasiswa marah juga. Ibu jangan ngutang melulu. Itu yang saya bilang tidak ada di Indonesia. Yang ada itu di tempatnya, apa tuh namanya, orang yang bisa katanya menernakan uang, Dimas Kanjeng katanya. Yang itu nggak bener aja, ya. Jadi ngurus APBN adalah kita harus mengumpulkan penerimaan negara dan kita harus menjaga belanja negara sehingga kita tidak perlu untuk melakukan utang yang memang tidak perlu dilakukan. Nah, saya mau sampaikan kepada Anda semua, kenapa target penerimaan pajak kita mengalami kesulitan. Coba kita lihat 3 tahun ke belakang. Tahun 2014, penerimaan negara kita adalah yang harusnya biru dan yang orange yang paling kiri. Itu penerimaan perpajakan, yang kanan adalah khusus untuk yang non-migas. Targetnya adalah biru plus orange. Tahun 2014 yang tercapai adalah yang biru saja. Itu yang orange paling kiri nilainya sekitar 100 triliun. Jadi penerimaan kita yang tadinya 1.400 kita dapatnya cuma 1.300 triliun. Tahun 2015 targetnya adalah yang biru dan orange yang di tengah paling kiri nomor 2. Realisasinya hanya yang biru. Coba lihat lagi yang biru. Yang orange makin besar. Berapa itu gapnya? 2015 penerimaan negara kita 240 triliun di bawah yang diharapkan. Dan tahun 2016 adalah yang nomor 3 dari kiri. Yang tadi saya sebutkan,
APBN kita memproyeksikan penerimaan adalah 1.786 dan kemungkinan kita hanya akan bisa mengumpulkan 1.567 triliun. Para kanwil pajak saya dari kemarin udah saya WhatsApp bagaimana status penerimaan negara sampai akhir bulan. Dan mereka sebagian semuanya sudah menjawab diusahakan, Ibu. Diusahakan itu artinya ya diusahakan. Kalau tahun lalu 240 triliun short, tahun ini 218 short. Jadi lebih sedikit. Yang orange itu sekitar 218. Oleh karena itu waktu kita mendesain APBN 2017, kami waktu itu menyampaikan kepada Presiden dan Kabinet, Bapak, kalau lihat kondisi penerimaan pajak, ini mungkin perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Maka kalau kita lihat seolah-olah turun, orange arahnya ke 17, tapi sebetulnya kalau dibandingkan dengan yang biru-biru tadi, 2017 masih memproyeksikan kenaikan pajak yang tinggi. Nah, kalau pajak begitu pentingnya, maka pertanyaannya kita harus menyampaikan kepada seluruh publik, mengapa masyarakat perlu membayar pajak? Pajak dibutuhkan sebagai suatu instrumen untuk menciptakan masyarakat adil makmur. Dia merupakan sarana mobilisasi bagi kita untuk menciptakan aktivitas ekonomi. Dia mendanai kegiatan masyarakat, pemerintah dan menjaga berbagai hal dari mulai kesejahteraan, keamanan sampai dia bisa menciptakan dorongan ekonomi. Setiap warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan ekonomi di atas pendapatan tidak kena pajak harus membayar pajak. Saya akan memberikan satu contoh betapa pajak itu sangat penting untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Coba kita lihat antar pulau. Ini adalah gambar Republik Indonesia menurut pulau-pulau besarnya. Kalau kita lihat angkanya di atas dan di bawah, penerimaan pajak kita paling besar yaitu dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, 81% adalah berasal dari Pulau Jawa saja. Jadi mayoritas pendapatan pajak kita itu berasal dari Pulau Jawa. Namun Pulau Jawa hanya mendapatkan 27% atau 198 triliun. Jadi total pajak yang dikumpulkan dari Pulau Jawa adalah sebesar 737 triliun. Tapi Pulau Jawa menikmati dalam bentuk transfer sebanyak 198. Sisanya kemana? Sisanya adalah ditransfer ke seluruh pulau-pulau di luar Jawa. Coba kita lihat Papua. Papua kontribusinya di dalam pajak PPH dan PPN hanya 4,7 triliun, yaitu 1,6%. Tapi Papua memperoleh transfer sebesar 144,7 triliun. Kita lihat Sulawesi, sama. Dia kontribusinya terhadap pajak 9,1 triliun. Tapi Sulawesi mendapatkan 73,8 triliun. Kalimantan 11 triliun penerimaan pajaknya, tapi dia mendapatkan transfer sebesar 70,9 triliun. Nah, para mahasiswa yang saya sayangi, ini adalah menggambarkan bahwa kalau kita bicara tentang Indonesia Raya yang bersatu dan berdaulat, maka pajak merupakan instrumen yang luar biasa penting untuk menjaga kesatuan dan kedaulatan Republik Indonesia. Namun kalau kita lihat bahwa pajak begitu penting, kepatuhan dari membayar pajak warga negara Indonesia adalah kurang membanggakan. Coba kita lihat di sini. Tahun 2016, jumlah wajib pajak yang terdaftar, yang punya NPWP, dari 265
juta rakyat Indonesia yang punya NPWP, nomor pokok wajib pajak itu 32 juta orang, 32,7 juta. Yang punya nomor pokok wajib pajak tapi yang membayar atau terdaftar wajib untuk menyerahkan surat pembayaran pajaknya SPT adalah hanya 20 juta. Dari 20 juta yang SPT-nya benar-benar terrealisir itu hanya 12 juta. Jadi Anda semuanya pikirkan bahwa Republik Indonesia dengan penduduk 250 juta lebih itu ditanggung oleh hanya 12 juta pembayar pajak. Itu sangat kecil. Tingkat kepatuhan kita hanya di 62%. Jadi saya ingin seluruh mahasiswa di sini mulai menjadi orang-orang yang komit terhadap pembayaran pajak. Meskipun pada saat hari ini belum memiliki pendapatan. Karena kalau kita membiarkan pajak itu tidak dibayarkan dan tidak ada kepatuhan, maka Republik Indonesia akan terus-menerus menjadi negara yang tidak mampu menciptakan kemakmuran dan tidak akan menjadi negara maju. Nah, untuk bisa menciptakan suatu lembaran baru, karena tadi berjuta-juta rakyat yang belum membayar pajaknya dengan benar, atau bahkan sama sekali belum membayar pajak, pemerintah menerapkan undang-undang tax amnesty. Tujuannya adalah untuk Undang-Undang Tax Amnesty nomor 11 tahun 2016 adalah suatu sarana untuk kita menciptakan hubungan baru antara wajib pajak dengan negara. Pemerintah mau memulai lembaran baru. Oleh karena itu, apa saja yang sudah dilakukan dan belum dilakukan atau yang dalam hal ini belum sepenuhnya patuh, kita bisa ampuni. Yang diampuni itu adalah denda maupun kriminal pajak. Kalau Anda belum bayar pajak, mestinya Anda kena denda dan juga bahkan bisa dikriminalkan. Dengan undang-undang amnesti, maka wajib pajak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengampunan dengan hanya membayar sedikit. Sampai hari ini yang ikut tax amnesty baru 534.000 orang. Coba Anda lihat tadi tabelnya, 32 juta, hanya 20 juta, dari 20 juta hanya 12 juta, maka 500.000 ini tentu jumlah yang sangat kecil. Kita memang mengumpulkan 103 triliun tebusan dan 4.096 triliun deklarasi harta. Tax amnesty didesain untuk 3 periode. 3 bulan pertama dengan rate hanya 2% kalau Anda hartanya sudah ada di Indonesia. Jadi artinya kalau saya punya rumah harganya 100 juta, belum saya laporkan dan saya bayar 2% kalau ikut yang tahap pertama. Sekarang kita ada di bulan Desember, kita sudah ada di tahap kedua. Kalau Anda punya 100 juta, belum dideklarasikan, belum dilaporkan, maka Anda membayarnya 3%. Tapi kalau uang Anda ada di luar negeri, dan Anda bawa ke dalam negeri, maka Anda ikut rate yang 3%. Namun kalau hartanya tetap ditaruh di luar negeri, Anda harus membayarnya 2 kali lipat, yaitu 6%. Sedangkan mulai Januari nanti, kalau belum sempat ikut sekarang, maka dia akan naik lagi rate-nya menjadi 5%. Jadi kalau saya punya 100 juta belum dideklarasi, maka saya akan membayar 5%. Kalau hartanya di luar negeri dan tidak dibawa masuk, maka dia membayarnya adalah 2 kali lipat, yaitu 10%. Khusus untuk usaha kecil menengah, karena pemerintah tadi menciptakan juga mekanisme untuk mengurangi kesenjangan,
Usaha kecil menengah diberikan rate 2% sepanjang tahun. Namun kalau yang sangat kecil dengan harta di bawah 10 miliar, maka rate-nya hanya 0,5%. Nah, kita tentu mengharapkan bahwa dengan tax amnesty ini akan terjadi hubungan yang lebih saling percaya. Namun kami tahu bahwa masyarakat juga bilang, Bu, itu instansi pajak harusnya diperbaiki dong, Bu. Jangan ada korupsi lagi, jangan ada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu kita sekarang melakukan reformasi perpajakan yang akan diperbaiki baik dari peraturan perundang-undangan, masalah sumber daya manusianya, termasuk reward dan punishment, IT system, sampai dengan bisnis prosesnya. Tentu dengan instansi pajak yang makin baik, diharapkan dia juga akan menciptakan kepercayaan masyarakat. Kita juga akan mereform bea dan cukai. Sama, tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan apa yang disebut kepercayaan masyarakat. Masyarakat sering bertanya, kenapa saya harus bayar pajak? Sebetulnya uang pajak untuk apa? Saya akan berikan contoh. Sebetulnya setiap 1 triliun uang pajak yang kita terima itu sebetulnya untuk membiayai apa? Coba kita lihat. 1 triliun pajak adalah sama dengan 6.765 ruang sekolah atau kelas di sekolah dasar SD yang bisa dibangun. 1 triliun pajak itu sama dengan membangun 50 rumah sakit. Dia sama dengan memberikan tunjangan profesi guru untuk 23.585 guru. Dan tunjangan khusus untuk 24.911 guru. 1 triliun itu sama dengan kita membantu 1.250.000 murid SD melalui bantuan operasional sekolah. 1 triliun itu sama dengan membuka sawah sebesar 52.631 hektar. Coba kita lihat, 52.631 hektar itu kira-kira 2 kali Kota Malang ini. Kalau kita mau membuka sawah seluas 2 kali kota ini, dia membutuhkan 1 triliun. 1 triliun penerimaan pajak adalah sama dengan memberikan bantuan kepada para petani dalam bentuk benih sebanyak 93.000 ton atau dalam bentuk pupuk sebesar 306.000 ton kepada para petani kita, sehingga mereka mampu menghasilkan padi yang kita semua tiap hari makan nasinya. 1 triliun adalah sama dengan memberikan bantuan untuk kelompok miskin dalam bentuk beras sebanyak 729.000 rumah tangga miskin. Anda semua tadi memulai dengan membaca Al-Quran. Kita semua kalau membaca Al-Quran kita tahu tema yang sangat besar adalah kita harus membantu kelompok miskin, fakir miskin. 1 triliun penerimaan pajak adalah sama dengan membantu kelompok miskin dalam bentuk beras atau dalam bentuk cash 355.000 kelompok miskin, atau dia dibantu dalam bentuk orang miskin yang mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis. Kalau orang miskin dia sakit tidak bisa berobat, dia tidak bisa mengirimkan anaknya sekolah, maka orang miskin akan menghasilkan anak yang kemungkinan akan menjadi miskin. Maka kemiskinan itu akan menurun. Dan negara dalam hal ini harus hadir untuk memotong apa yang disebut siklus kemiskinan itu. Baik dari sisi fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, sampai juga kemampuan mereka untuk bisa meneruskan sekolah di tempat di level yang tinggi. Ini yang menyebabkan kenapa kebijakan belanja pemerintah berubah
bahwa kita membangun lebih banyak infrastruktur pendidikan dan kesehatan dan tidak dalam bentuk subsidi-subsidi yang hanya dinikmati sebagian besar adalah kelompok kelas menengah. Apakah itu subsidi listrik, apakah itu subsidi BBM. Kalau kita mau membantu kelompok miskin, maka dia dilakukannya secara tertargetkan. Kalau kita lihat ini adalah kebijakan pemerintah untuk makin meningkatkan belanja untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan makin menajamkan belanja untuk bantuan kelompok miskin secara langsung. Jadi tidak melalui subsidi bahan baku atau bahan bakar minyak. Kalau APBN jumlahnya besar 2.000 triliun, ini ternyata tidak selalu pemerintah mampu membelanjakannya dengan baik atau dengan sepenuhnya. Kita lihat selama ini kemampuan untuk membelanjakannya selalu tidak pernah mencapai 100%. Belanja operasional biasanya mencapai hanya 0,7%, 70%. Belanja modal bahkan hanya sekitar 60%, dan belanja sosial mungkin yang bisa mencapai 100%. Sampai dengan bulan November yang lalu, belanja modal kita hanya mencapai sekitar 50% dari total anggaran yang ada. Nah, saya tadi menyampaikan kalau pendapatan Indonesia hanya 1.700 triliun dan belanjanya 2.000 triliun, maka yang 300 triliun adalah utang. Banyak orang nggak senang dengan situasi ini. Tapi saya akan coba berikan di sini, di kampus ini, fakta-fakta yang tadi Pak Rektor menyampaikan. Sebetulnya seberapa gawat yang disebut tingkat utang di Republik Indonesia. Indonesia tingkat utang terhadap ekonomi total adalah sekitar 27%. Ini angka Indonesia adalah yang nomor 2 paling kiri paling rendah. Jadi dari sisi exposure utang Indonesia adalah kurang dari 30%. Kalau dibandingkan bahkan dengan Turki yang dekat dengan kita tapi masih lebih tinggi di atas 30%. Malaysia yang mencapai 50% lebih. Atau negara yang Anda sebut sering negara kaya, Amerika dan Jepang. Jepang itu utangnya mencapai 250% dari GDP-nya. Amerika sekarang mendekati 100%. Kalau presidennya yang baru, Presiden Donald Trump terpilih, dan dia dilihat dari program-programnya isinya belanja terus, maka ini pasti aja pajaknya diturunin, belanjanya naik, pasti nanti Amerika sebentar lagi utangnya naik. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Inggris, Brasil, negara yang setara kita. Nah, kalau kita lihat dari sisi, kan orang bilang, Bu, Indonesia setiap orang yang lahir itu berarti dia membawa beban utang berapa banyak. Coba kita lihat per kapitanya. Indonesia nomor 2 paling kecil lagi nih. Anda kan mengatakan ini setiap kepala kita di sini, mahasiswa, bayi yang baru lahir, itu sebetulnya menanggung beban berapa? $1.000 kira-kira. $1.000. Nah, kalau begitu penduduk Jepang berapa satu orangnya per kepala utangnya? $95.000. Amerika Serikat satu bayi yang lahir di Amerika, dia setiap kepala menanggung $62.000 per kapita. Malaysia, setiap kepala bayi yang lahir di Malaysia, dia menanggung $5.200, 5 kali lipat kita. Argentina 6 kali lipat kita. Turki hampir 3 kali lipat dari kita. Jadi saya ingin menyampaikan kepada para mahasiswa, memang dan harus negara itu berhati-hati di dalam mengelola utang. Tapi kita juga harus menempatkan ini sebagai suatu instrumen yang kita lihat sebagai suatu yang objektif. Kalau kita tidak ingin berhutang, maka hanya ada 2 konsekuensinya. Bayar pajak lebih tinggi, belanjanya dikurangi.
Itu saja. Nggak ada alternatif lain. Memang kita selalu, kalau ekonominya makin tinggi, rakyatnya makin makmur, mestinya bayar pajaknya makin bagus. Yang tidak bagus itu adalah kalau ekonominya makin bagus, rakyatnya makmur tapi tidak mau bayar pajak. Dan yang bayar pajak 1% paling kaya di Indonesia tentu harus membayar pajak. Kalau dia adalah patuh, dia cukup besar pengaruhnya karena dia menguasai lebih dari 50% aset di Indonesia. Kalau Indonesia dari sisi APBN, defisitnya adalah sekitar 2%. Namun rata-rata defisit 2% yang itu artinya adalah tambahan utang, Indonesia mampu untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi 5,5, itu sebelah kanan, nomor 3 paling kanan. Coba negara lain yang defisitnya lebih gede dari Indonesia. Kita biasanya membandingkan tadi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi kan di India ya. Tadi kan saya tunjukkan. India itu untuk bisa mencapai pertumbuhan 6,7% rata-rata dia defisitnya adalah 7,5% dari GDP. Jadi tiap tahun utangnya nambah sekitar hampir 7,5% dari GDP-nya. Ekonominya memang tumbuh tinggi. Yang paling sulit kan kalau defisitnya gede tapi pertumbuhannya jelek. Coba lihat seperti negara Brasil. Defisitnya hampir 5% tapi pertumbuhannya hanya 1%. Ini adalah hal yang barangkali untuk seluruh mahasiswa di sini untuk melihat. Kalau kita ngelihat tidak boleh melihat utang secara sendiri, tapi dia dilihat di dalam konteksnya. Sehingga kita mampu untuk melihat di mana resikonya dan apa manfaatnya. Kalau kita utang hanya untuk melakukan hal-hal yang konsumtif, itu jelek. Tapi kalau kita utang untuk membangun listrik, atau membangun jalan sehingga masyarakat mampu untuk menikmati, atau kita utang untuk menciptakan air bersih supaya orang-orang miskin bisa mendapatkan air bersih, maka dia adalah tujuannya untuk menciptakan kemakmuran yang lebih besar dari ongkos utangnya. Saya mengatakan ini karena saya ada di kampus. Di kampus letaknya masyarakat Indonesia yang memiliki kemewahan untuk memiliki pendidikan tinggi. Jadi saya juga ingin menyampaikan ini supaya kita juga tahu. Tadi saya tanya 1 triliun itu artinya apa penerimaan pajak. Saya sudah cek, kita sekarang mau membangun Universitas Islam Internasional di Jakarta. Ya. Saya sudah tanya berapa kira-kira anggarannya, 4 triliun. Jadi kalau kita nggak mengumpulkan pajak, jangan pernah ngimpi bahwa kita mampu membangun kampus-kampus yang bagus. Meskipun tadi saya tanya Pak Rektor Universitas Muhammadiyah di Malang ini nggak dapat APBN, loh hebat juga, kampusnya bagus sekali. Boleh. Tapi banyak universitas-universitas di Indonesia yang dibangun dengan menggunakan uang APBN. Banyak sekolah yang dibangun dengan uang APBN. Dan dia uangnya tidak datang dari langit, tidak datang dari sumur. Uang itu adalah dari petugas pajak dan bea cukai yang mengumpulkan. Dia yang dipakai untuk mendanai republik ini. Ya boleh tepuk tangan untuk pajak dan bea cukai. Nah kalau tadi saya fokusnya pada APBN sebagai instrumen yang sangat penting, namun dia bukan instrumen kebijakan satu-satunya. Ekonomi Indonesia juga diatur melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang di bawah Kementerian Koordinator Ekonomi. Ada 14 paket kebijakan yang tujuannya untuk memacu investasi. Kalau kita lihat dari 14 ini, kira-kira adalah fokusnya membangun perumahan, memberikan fasilitas perpajakan agar dunia usaha mendapatkan insentif, membangun infrastruktur, menciptakan transportasi dan logistik yang lebih bagus, membangun listrik,
Dan yang terakhir dan sekarang ini sedang sangat meningkat adalah pembangunan ekonomi berbasis digital, e-commerce. Ini luar biasa maju, Indonesia masih jauh tertinggal. Dari sisi ini kita mendapatkan kemajuan, paling tidak dari indikator ease of doing business kita meningkat, dan ini menggambarkan daya kompetisi dari ekonomi Indonesia mulai membaik. Bahkan kita sudah mengalahkan Filipina dan Brazil dari sisi ease of doing business. Nah, bagian terakhir dari kuliah saya pagi ini adalah mengenai ekonomi syariah. Karena kita selalu mengatakan ekonomi ya, ekonomi, tapi mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk Islam. Dan mereka membutuhkan instrumen-instrumen dan pengaturan yang mereka anggap perlu untuk merefleksikan nilai-nilai Islam. Maka pemerintah merespons itu. Coba kita lihat perjalanan dari ekonomi syariah kita. Kebetulan saya Menteri Keuangan 10 tahun yang lalu. Ya kan? 10 tahun yang lalu, kalau kita lihat perjalanan pertama kali bank syariah ada di Indonesia adalah 1992. Bank syariah muamalat itu, bank muamalat, dia beroperasi tanpa ada undang-undang perbankan syariah. Sehingga dia beroperasi dengan menggunakan undang-undang perbankan biasa. Kita baru menghasilkan undang-undang syariah waktu saya jadi Menteri Keuangan tahun 2008. Itu undang-undang perbankan syariah dikeluarkan. Undang-undang mengenai surat berharga syariah nasional atau sukuk juga keluar tahun 2008. Itu masa saya menjadi Menteri Keuangan dulu. Jadi kemarin hari Jumat lalu Indonesia memperingati 1 windu atau 8 tahun kita menerbitkan surat berharga syariah nasional. Ya, sudah 8 tahun berjalan semenjak undang-undang itu ada. Kita sekarang sudah punya aturan mengenai asuransi syariah, bank syariah, dan surat berharga syariah, surat berharga negara syariah, serta kita punya capital market syariah. Namun kalau kita lihat dari perjalanan 10 atau bahkan 20 tahun yang lalu, maka Anda semuanya harus lihat bahwa perkembangan ini masih sangat minimal. Tahun 2008, pertama kali Indonesia menerbitkan surat berharga syariah nasional. Itu yang disebut dalam bahasa adalah sukuk. Itu saya jadi Menteri Keuangan pertama kali menerbitkan sukuk. Waktu saya menerbitkan sukuk itu tidak boleh diterbitkan tanpa ada yang disebut underlying asset atau aset yang menjadikan fondasi dari sukuk itu. Coba bayangkan 2008 yang lalu, Indonesia baru pertama kali membangun neraca keuangan. Jadi kalau Republik Indonesia sudah lebih dari 60 tahun merdeka tapi tidak punya neraca keuangan. Sehingga banyak aset-aset negara yang tidak dibukukan. Baru tahun 2003 kita punya undang-undangnya dan kita memulai membangun neraca itu tahun 2006. Waktu saya bicara dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membangun atau menerbitkan sukuk, maka aset yang pertama kali dijadikan landasan sukuk itu adalah gedung Kementerian Keuangan. Jadi komplek Kementerian Keuangan itu di Jalan Wahidin atau di lapangan Banteng itu dijadikan underlying asset. Banyak anggota dewan bahkan yang kemarin saya juga menyampaikan lagi yang bertanya, Ibu Menteri, kalau saya menerbitkan sukuk dengan underlying asetnya gedung Kementerian Keuangan,
Nanti kalau terjadi apa-apa kita nggak bisa bayar utangnya, itu gedung Kementerian Keuangan bisa disita apa enggak? Iya kan? Saya ingin di Universitas Muhammadiyah Malang ini ada, karena fakultas ekonominya cukup besar tadi, harusnya ada yang ahli di bidang syariah sukuk. Supaya saya dibantu menjelaskan ke Dewan. Supaya Anda bisa membantu saya menjelaskan ke Dewan. Karena sukuk ini gedung. Dia ditaruh, asetnya dicatat, ditaruh dalam apa yang disebut di tengah-tengah nih, ini gedung. Ini dicatat. Catatannya ini yang dijadikan underlying aset, kemudian kita menerbitkan sukuk. Kalau sampai terjadi apa-apa, dia yang di tengah ini break, jadi tidak mungkin asetnya itu diambil. Tapi bahkan seperti ini, dan saya bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk bisa mendapatkan fatwa untuk mengetahui bahwa seluruh instrumen syariah kita adalah sesuai. Saya harus akui di Indonesia masih sangat sedikit orang-orang yang mampu. Waktu saya mulai menjadi Menteri Keuangan tahun 2008, pusat penerbitan sukuk terbesar di mana coba? Hah? Nggak dengar. Pusat penerbitan dan pengadministrasian sukuk terbesar adalah di London. Di London. Anda semua nggak percaya kan? Anda pikir itu. Bahkan waktu itu saya bicara dengan Menteri Keuangan Saudi. Karena waktu itu saya mengatakan bahwa kalau saya jualan sukuk, Saudi kan waktu itu punya uang banyak dari minyak. Mau nggak membeli secara bilateral, nggak usah melalui market. Hal-hal seperti ini saya betul-betul mengharapkan bahwa seluruh, terutama dari Universitas Muhammadiyah Malang, kalau Anda tertarik coba tekuni di bidang syariah, sukuk, syariah, di bidang asuransi, takaful, di bidang syariah perbankan. Kalau kita lihat pangsanya di Indonesia masih sangat kecil. Coba kita lihat, perbankan syariah sekarang itu hanya 4,83% dari total aset perbankan nasional. Aset asuransi kita yang berdasarkan takaful hanya 5,4%. Bahkan pemerintah yang sudah menerbitkan sukuk dan merupakan pemain paling besar itu hanya 15% dari total global bonds kita, surat berharga kita. Ini yang menggambarkan sebetulnya kalau lihat statistik ini jangan berkecil hati. Saya ingin menyampaikan statistik ini kepada para mahasiswa supaya Anda terpacu. Artinya peluang masih sangat banyak untuk kita bisa meningkatkan instrumen-instrumen yang berbasis syariah supaya bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan. Kita akui kalau semakin kecil instrumennya semakin tidak menarik. Kata masyarakat kita pada akhirnya dia ingin melakukan investasi untuk instrumen yang dianggap reliable dan liquid. Ini adalah PR kita bersama. Jadi ke depan arah kita adalah bagaimana menciptakan instrumen yang makin dalam dan liquid. Bagaimana menciptakan institusi, apakah itu bank maupun asuransi maupun pasar modal atau lembaga pembiayaan yang memiliki kemampuan untuk bisa penetrasi lebih dalam. Sehingga dia makin menarik dan makin bisa menciptakan kemajuan tidak hanya di pasar keuangan tapi juga kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan bahwa Indonesia adalah suatu negara yang besar. Ekonominya tumbuh tinggi dengan fondasi yang cukup solid. Kondisi ini harus dijaga bersama. Indonesia negara yang sangat diversifikasi, kebinekaannya luar biasa. Banyak potensi di setiap pulau yang berbeda-beda.
Kita harus menjaga ini agar kita menjadi negara yang bermartabat dan mampu mencapai tujuan yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, seluruh upaya reformasi harus terus dilakukan dan masyarakat termasuk mahasiswa adalah menjadi partner yang sangat diandalkan untuk bisa mendukung ekonomi Indonesia menjadi lebih makmur. Dan tentu saja saya ingin dalam hal ini seluruh masyarakat kampus akan makin terinformasi, bisa membuat forum untuk saling berdiskusi, sehingga kita sebagai pemerintah yang pada saat ini diberi kepercayaan untuk menjalankan, kita mampu untuk menangkap aspirasi masyarakat dan mewujudkannya dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang makin memperkuat Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan demikianlah serangkaian acara kuliah tamu oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan tema Tax Amnesty dan Strategi Penguatan Ekonomi Indonesia 2017. Dan semoga ilmu pada kuliah tamu hari ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.